Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mendagri, Pak Cahyokumolo. Yang saya hormati para pejabat dari Pemprov DKI. Yang saya hormati juga Ketua DPRD DKI, dalam hal ini diwakili oleh anggota DPRD. Dan saya hormati Pak Mudayapo dan Ibu, dan tentu direkturnya Pak Prasna udah menggantikan Ibu nih, biasanya Ibu yang ngomong atau Bapak yang ngomong. Yang saya hormati juga Pak Dwi Dirut PPK Kemayoran, dan tentu semua undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Pertama-tama kami atas nama Pemprov DKI tentu sangat mendukung acara ini. Ini sejalan dengan tema hari ulang tahun DKI yang ke-489, Jakarta bersih, maju, dan melayani. Tentu saja kalau buat orang Hokkien, 489 ini angka hoki, sifat ciu katanya. Ini mekar hoki selama-lamanya ini. Nah, mudah-mudahan ini tahun adalah satu tahun, saya bilang sama Pak Mendagri, ini rezekinya Bapak ini, karena ini angkanya sifat ciu. Nah, tentu kita harap kita kalau sukses bukan hanya sukses makmur, tapi yang panjang selamanya. Nah, tentu kami juga berharap Jakarta ini segera bisa kami selesaikan pembangunan tanggul laut, karena Jakarta ini sebetulnya ada 13 sungai dari selatan menuju ke laut utara. Di utara ini posisi kita rata-rata di bawah 1,5 meter dari muka laut. Kalau dia pasang, posisi sekarang itu 2,8. Tanggul yang kita punya kira-kira juga 2,8. Nah, beberapa sudah rusak. Sebetulnya kajian dari Belanda itu sudah ada sejak tahun 1973. Makanya waktu itu Pak Harto membangun Waduk Pluit. Nah, kami menurut kajian itu kami harus menyelesaikan tanggul NCICD-A itu setinggi 3,8 meter dari muka laut. Jadi kalau kita hitung dari bawah bisa 5 meter lebih. Nah, tanggul inilah yang akan kami mulai kerjakan untuk supaya Jakarta kalau laut lagi pasang, ini kalau pas hujan, laut pasang, pas sampai dengan waduknya rata, Jakarta bisa 40% tenggelam. Jadi kemarin rob begitu tinggi, kita beruntung tidak ada hujan. Nah, memang kita juga beruntung Waduk Pluit sudah boleh dikatakan tanggulnya sudah selesai. Dan kita masih ketolong ada jalan raya, Muara Baru Raya yang kami tinggikan. Dan tanggul di Pasar Ikan masih lemah, sudah di seat pile. Jadi Muara Angke, termasuk Waduk Pluit dan Pasar Ikan akan kami selesaikan. Termasuk Cilincing sampai Tanjung Priuk akan kami bangun supaya air laut kalau pasang kita bisa aman. Kalau LRT kami akan mulai groundbreaking kira-kira mungkin Juni ini. Mulai bangun konstruksi sekitar Oktober. Kita harapkan koridor dari depo sampai ke Duku Atas bisa selesai sebelum Asian Games. Dan PRJ kita harapkan PRJ ke 50 belum bisa. Mungkin PRJ ke 53 kita sudah bisa langsung dari bandara masuk ke sini LRT. Dan MRT pun kami sudah putuskan tidak berhenti di Kampung Bandan, tapi berhenti di Ancol. Dan ini kami harapkan bisa menjadi tempat pameran, event, seminar, pertemuan yang paling besar saya kira di Indonesia. Bangun terus dengan hotel-hotel, apalagi nanti Kampung Atlet setelah selesai 2018 ini akan menjadi apartemen-apartemen sewa. Ini yang kita harapkan. Kemayoran kami terus memperbaiki jalan yang baik, terus menambah bus. Tahun depan kami subsidi bus itu kira-kira 3,2 triliun setahun, supaya orang Tangerang, Bekasi, Depok
itu bisa masuk ke Jakarta dengan harga tiket Jakarta. Kami juga terus menambah bus. Tahun ini kami akan membangun 20.188 apartemen tepatnya, rumah susun ukuran 36, supaya saudara kita yang tidak punya rumah bisa tinggal yang layak. Kami subsidi sekitar 10.000 sehari sampai 15.000, tapi beliau yang tinggal di rumah susun itu gratis naik bus. Anaknya dapat bus sekolah, anaknya dapat kartu Jakarta Pintar. Kalau dia lolos masuk perguruan tinggi negeri, kami berikan 18 juta setahun untuk biaya hidupnya. Lalu mereka disediakan 1 dokter, 1 perawat, 1 bidan. Dan kami juga menyediakan 1 triliun 1 tahun memberikan bantuan modal kerja. Kemarin kami luncurkan bunganya hanya sekitar 7%, ada yang 8,9%. Apa yang kami berikan? Kami juga mulai melakukan penjualan daging sapi. Kita lagi ngatur hanya 39.000 per kilo di rusun maupun pemegang kartu Jakarta Pintar. Ayam hanya 10.000. Nah, saya cerita ini untuk apa? Saya mau kasih tahu bahwa Jakarta adalah tempat yang paling baik masa depannya untuk investasi maupun untuk berdagang. Pelayanan terpadu 1 pintu kami boleh dikatakan sangat baik karena Presiden menginginkan loncatan dari kemudahan melakukan bisnis dari nomor 109 menjadi nomor 40 tahun depan. Yang disurvei adalah Jakarta dan Surabaya. Tentu porsi Jakarta ini mendorong kami melakukan yang terbaik. Nah, di dalam pameran kali ini kami tidak lagi menjual produk-produk Jakarta, tapi stand Provinsi DKI diisi dengan Jakarta Smart City. Bagaimana seluruh warga bisa berpartisipasi dengan aplikasinya. Kami menawarkan sampai iJakarta, perpustakaan, hampir semua menggunakan teknik memanfaatkan IT. Inilah yang diharapkan titik maju dari SIFAQ 489 HUT DKI ini. Tentu kita harapkan di HUT DKI yang 489 ini semua orang di Jakarta bisa lebih sukses, lebih makmur. Tahun depan kami mulai membangun 52.000 unit apartemen dengan subsidi. Kami harapkan tiap tahun bisa membangun 50.000. Tahun ini kami mulai melebarkan trotoar dari Bundaran HI sampai Sarina karena masih ada pekerjaan MRT dengan lebar trotoar 9,5 meter. Dan ini rencana trotoar sepanjang 7 km setelah MRT selesai dari Monas menuju Bundaran Senayan. Kita bisa bayangkan Jakarta punya tempat pedestrian untuk berjalan begitu lebar. Semua gedung, nanti termasuk gedungnya Pak Po, WTC, bawahnya boleh buka untuk usaha. Kita harapkan pagarnya dibuka semua. Jadi kita bisa mempunyai seperti Orchard Road yang trotoar begitu lebar, ada teluk busnya untuk bus yang lantai bawah, yang ramah disabilitas, yang bisa miring busnya untuk menurunkan kursi roda. Kami telah memesan 250 bus Mercedes dan Scania untuk melayani secara gratis jalur-jalur seperti ini. Dan tentu saja dari sisi kesehatan, kami telah memutuskan rumah sakit umum kecamatan di setiap kecamatan supaya orang-orang yang sakit itu bisa diopname dengan biaya yang murah karena keluarganya tidak perlu menghabiskan banyak biaya. Saya kira beberapa hal itu yang telah kami lakukan. Tentu saja kami juga tidak lupa membangun banyak taman. Ada RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak. Jadi kalau orang mau hoki itu harus otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Otaknya penuh artinya belajar yang lama, sekolah yang lama, rohaninya baik, budayanya baik. Perutnya penuh artinya dia sehat, bisa makan banyak, umurnya panjang. Sekarang orang Jakarta rata-rata bisa mencapai 78 tahun hidupnya. Kami sedang berusaha bisa mencapai di atas 85 tahun. Lalu dompetnya penuh supaya bisa belanja di Jakarta Fair, kira-kira begitu. Nah, ini 3 penuh saja.
Makanya kami juga telah selesai membuat desain rumah sakit kanker di tanah bekas rumah sakit Sumber Waras, 1000 ranjang untuk kanker, lalu 1026 ranjang untuk stroke dan otak. Jadi rumah sakit itu akan ada 2026 ranjang dengan satu kamar kelas 3 hanya 4 orang. Karena yang kanker, yang stroke, yang otak ngantri sekarang di rumah sakit vertikal. Kami akan membangun kira-kira hampir 3,2 triliun. Di sana juga ada apartemen isi 500 unit apartemen. Untuk apa? Untuk pelayanan paliatif. Jadi orang yang tidak mampu, begitu dia dinyatakan stadium 4, kami tidak akan kembalikan ke rumahnya yang tidak layak. Kami akan masukkan ke apartemen, pelihara beliau supaya meninggal dengan hormat sebagai orang yang mampu. Karena apartemennya kami sediakan ada kolam renang, ada ruang musik, ada perpustakaan, ada taman. Jadi ini pelayanan palliative care. Kami yakin kalau dikasih seperti itu, dia akan berdoa, ya Allah kalau boleh jangan kembali ke surga dulu, biar nikmati surga dunia ini. Dengan cara seperti itu kami harapkan usianya bisa mencapai 80-an, 85 tahun. Dari mana kakek nenek saya umurnya 91 masih sehat walafiat. Asal tidak minum alkohol, sekali-sekali dikit acara mungkin boleh. Jangan merokok, tidur yang cukup, sama ini katanya ajaran semua nabi sebetulnya. Ini ajaran ompo, tapi saya nggak tahu dipraktekkan apa enggak. Tekan keinginan jangan terlalu besar, tekan terus katanya. Jadi hidup ini dari Master Chen sebetulnya dari Buddha. Saya kira semua nabi mengajarkan yang sama. Cukuplah dengan penghasilan yang kita punya. Maka tentu kita akan umur panjang. Sekali lagi saya harap semua yang hadir tempat ini bisa lebih bahagia, lebih menikmati. Kami juga membangun banyak ruang publik terpadu ramah anak supaya tingkat kebahagiaannya meningkat. Karena tiap-tiap keluarga mempunyai kesusahan masing-masing. Saya telah meresmikan 53 RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak, dari 63 yang ada. Tahun ini kami akan membangun lagi, mungkin akan capai target 131 kira-kira. Tahun depan kami akan memulai membangun tiap tahun 200 ruang publik terpadu ramah anak. Dari janin sampai lansia akan di satu tempat. Dan kami melakukan pemetaan sosial. Jadi ini kota Jakarta akan menjadi kota yang sangat bukan hanya ramah anak, tetapi ramah dari yang hamil, dari yang balita, anak-anak, remaja, pemuda, parubaya, sampai lansia, sampai yang mau pulang ke akhirat, sampai yang disabilitas harus ramah. Karena itu tahun ini juga Monas kami akan sediakan 8 lokasi toilet sekelas mall dengan AC dan pegawai di dalamnya. Untuk apa? Supaya ibu-ibu kalau datang ke taman itu berani lebih lama makan minum. Kalau enggak dia nahan, tidak berani ke toilet. Atau ke toilet tisunya hilang. Makanya saya berpikir taruh orang di dalam toilet saja supaya dia bisa tungguin. Tapi kalau dia bawa ketek bagaimana? Kalau kerjanya keringatan, pasang AC sama exhaust supaya dalamnya juga adem. Saya kepikir lagi, kalau orang tidur di dalam bagaimana? Mohon maaf, kami paksa memperkenalkan harus pakai uang plastik untuk nempel buka pintu, untuk dipotong. Karena Jakarta kami targetkan menjadi kota yang non tunai. Kami telah meluncurkan kartu Jakarta One, naik bus segala macam untuk membantu melayani dengan baik. Nah saya harap di ulang tahun yang ke-489 ini Jakarta masuk menjadi Jakarta baru dengan full digital, full smart city untuk menyongsong kehidupan lebih baik. Dan tentu saja kita harapkan Jakarta menjadi tempat tujuan wisata yang baik bagi banyak orang. Dan sekali lagi semoga Jakarta baru cepat terwujud dan kita semua bisa maju bersama untuk membangun Jakarta dan membangun Indonesia. Sekali lagi saya mohon Pak Mendagri mewakili Pak Presiden memberikan arahan
dan meresmikan Jakarta Fair Kemayoran ini. Terima kasih. Yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dalam sambutannya, Bapak Basuki Cahayapurnama memaparkan bagaimana target dari DKI Jakarta di ulang tahunnya yang ke-489, di mana nantinya diharapkan kota Jakarta menjadi kota Smart City. Dan selanjutnya kita sesaat lagi akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Mendagri Bapak Cahyo Kumolo. Hanya 4 orang. Karena yang kanker, yang stroke, yang otak ngantri sekarang di rumah sakit vertikal. Kami akan membangun kira-kira hampir 3,2 triliun. Di sana juga ada apartemen isi 500 unit apartemen. Untuk apa? Untuk pelayanan paliatif. Jadi orang yang tidak mampu, begitu dia dinyatakan stadium 4, kami tidak akan kembalikan ke rumahnya yang tidak layak. Kami akan masukkan ke apartemen, pelihara beliau, supaya meninggal dengan hormat sebagai orang yang mampu. Karena apartemennya kami sediakan ada kolam renang, ada ruang musik, ada perpustakaan, ada taman. Jadi ini pelayanan palliative care. Kami yakin kalau dikasih seperti itu, dia akan berdoa, ya Allah kalau boleh jangan kembali ke surga dulu, biar nikmati surga dunia ini. Dengan cara seperti itu kami harapkan usianya bisa mencapai 80-an, 85 tahun. Dari mana kakek nenek saya umurnya 91 masih sehat walafiat. Asal tidak minum alkohol, sekali-sekali dikit acara mungkin boleh. Jangan merokok, tidur yang cukup, sama ini katanya ajaran semua nabi sebetulnya. Ini ajaran ompo, tapi saya nggak tahu dipraktekkan apa enggak. Tekan keinginan jangan terlalu besar, tekan terus katanya. Jadi hidup ini dari Master Chen sebetulnya dari Buddha. Saya kira semua nabi mengajarkan yang sama. Cukuplah dengan penghasilan yang kita punya. Maka tentu kita akan umur panjang. Sekali lagi saya harap semua yang hadir tempat ini bisa lebih bahagia, lebih menikmati. Kami juga membangun banyak ruang publik terpadu ramah anak, supaya tingkat kebahagiaannya meningkat. Karena tiap-tiap keluarga mempunyai kesusahan masing-masing. Saya telah meresmikan 53 RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak, dari 63 yang ada. Tahun ini kami akan membangun lagi, mungkin akan capai target 131 kira-kira. Tahun depan kami akan memulai membangun tiap tahun 200 ruang publik terpadu ramah anak. Dari janin sampai lansia akan di satu tempat, dan kami melakukan pemetaan sosial. Jadi ini kota Jakarta akan menjadi kota yang sangat bukan hanya ramah anak, tetapi ramah dari yang hamil, dari yang balita, anak ICD A itu setinggi 3,8 meter dari muka laut. Jadi kalau kita hitung dari bawah bisa 5 meter lebih. Nah, tanggul inilah yang akan kami mulai kerjakan untuk supaya Jakarta kalau laut lagi pasang, ini kalau pas hujan, laut pasang, pas sampai dengan waduknya rata, Jakarta bisa 40% tenggelam. Jadi kemarin rob begitu tinggi, kita beruntung tidak ada hujan. Nah, memang kita juga beruntung Waduk Pluit sudah boleh dikatakan tanggulnya sudah selesai. Dan kita masih ketolong ada jalan raya, Muara Baru Raya, yang kami tinggikan, dan tanggul di Pasar Ikan masih lemah, sudah di seat pile. Jadi Muara Angke termasuk Waduk Pluit dan Pasar Ikan akan kami selesaikan, termasuk Cilincing sampai Tanjung Priuk akan kami bangun supaya air laut kalau pasang kita bisa aman. Kalau LRT kami akan mulai groundbreaking kira-kira mungkin Juni ini. Mulai bangun konstruksi sekitar Oktober. Kita harapkan koridor dari depo sampai ke Duku Atas bisa selesai sebelum Asian Games. Dan PRJ kita harapkan PRJ ke 50 belum bisa. Mungkin PRJ ke 53 kita sudah bisa langsung dari bandara masuk ke sini LRT. Dan MRT pun kami sudah putuskan tidak berhenti di Kampung Bandan, tapi berhenti di Ancol.
Dan ini kami harapkan bisa menjadi tempat pameran, event, seminar, pertemuan yang paling besar saya kira di Indonesia. Bangun terus dengan hotel-hotel, apalagi nanti kampung atlet setelah selesai 2018 ini akan menjadi apartemen-apartemen sewa. Ini yang kita harapkan. Kemayoran, kami terus memperbaiki jalan yang baik, terus menambah bus. Tahun depan kami subsidi bus itu kira-kira 3,2 triliun setahun, supaya orang Tangerang, Bekasi, Depok itu bisa masuk ke Jakarta dengan harga tiket Jakarta. Kami juga terus menambah bus. Tahun ini kami akan membangun 20.188 apartemen tepatnya. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mendagri, Pak Cahyokumolo. Yang saya hormati para pejabat dari Pemprov DKI. Yang saya hormati juga Ketua DPRD DKI, dalam hal ini diwakili oleh anggota DPRD. Dan saya hormati Pak Mudayapo dan Ibu, dan tentu direkturnya Pak Prasna udah menggantikan Ibu nih, biasanya Ibu yang ngomong atau Bapak yang ngomong. Yang saya hormati juga Pak Dwi Dirut PPK Kemayoran, dan tentu semua undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Pertama-tama kami atas nama Pemprov DKI tentu sangat mendukung acara ini. Ini sejalan dengan tema hari ulang tahun DKI yang ke-489, Jakarta bersih, maju, dan melayani. Tentu saja kalau buat orang Hokkien, 489 ini angka hoki, sifat ciu katanya. Ini mekar hoki selama-lamanya ini. Nah, mudah-mudahan ini tahun adalah satu tahun, saya bilang sama Pak Mendagri, ini rezekinya Bapak ini, karena ini angkanya sifat ciu. Nah, tentu kita harap kita kalau sukses bukan hanya sukses makmur, tapi yang panjang selamanya. Nah, tentu kami juga berharap Jakarta ini segera bisa kami selesaikan pembangunan tanggul laut, karena Jakarta ini sebetulnya ada 13 sungai dari selatan menuju ke laut utara. Di utara ini posisi kita rata-rata di bawah 1,5 meter dari muka laut. Kalau dia pasang, posisi sekarang itu 2,8. Tanggul yang kita punya kira-kira juga 2,8. Nah, beberapa sudah rusak. Sebetulnya kajian dari Belanda itu sudah ada sejak tahun 1973. Makanya waktu itu Pak Harto membangun Waduk Pluit. Nah, kami menurut kajian itu kami harus menyelesaikan tanggul NC rumah susun ukuran 36 supaya saudara kita yang tidak punya rumah bisa tinggal yang layak. Kami subsidi sekitar 10.000 sehari sampai 15.000, tapi beliau yang tinggal di rumah susun itu gratis naik bus. Anaknya dapat bus sekolah, anaknya dapat kartu Jakarta Pintar. Kalau dia lolos masuk perguruan tinggi negeri, kami berikan 18 juta setahun untuk biaya hidupnya. Lalu mereka disediakan 1 dokter, 1 perawat, 1 bidan. Dan kami juga menyediakan 1 triliun 1 tahun memberikan bantuan modal kerja. Kemarin kami luncurkan bunganya hanya sekitar 7%, ada yang 8,9%. Apa yang kami berikan? Kami juga mulai melakukan penjualan daging sapi. Kita lagi ngatur hanya 39.000 per kilo di rusun maupun pemegang kartu Jakarta Pintar. Ayam hanya 10.000. Nah, saya cerita ini untuk apa? Saya mau kasih tahu bahwa Jakarta adalah tempat yang paling baik masa depannya untuk investasi maupun untuk berdagang. Pelayanan terpadu 1 pintu kami boleh dikatakan sangat baik, karena Presiden menginginkan loncatan dari kemudahan melakukan bisnis dari nomor 109 menjadi nomor 40 tahun depan.
Yang disurvei adalah Jakarta dan Surabaya. Tentu porsi Jakarta ini mendorong kami melakukan yang terbaik. Nah, di dalam pameran kali ini kami tidak lagi menjual produk-produk Jakarta, tapi stand Provinsi DKI diisi dengan Jakarta Smart City. Bagaimana seluruh warga bisa berpartisipasi dengan aplikasinya. Kami menawarkan sampai iJakarta, perpustakaan, hampir semua menggunakan teknik memanfaatkan IT. Inilah yang diharapkan titik maju dari SIFAQ 489 HUT DKI ini. Tentu kita harapkan di HUT DKI yang 489 ini semua orang di Jakarta bisa lebih sukses, lebih makmur. Tahun depan kami mulai membangun 52.000 unit apartemen dengan subsidi. Kami harapkan tiap tahun bisa membangun 50.000. Tahun ini kami mulai melebarkan trotoar dari Bundaran HI sampai Sarina karena masih ada pekerjaan MRT dengan lebar trotoar 9,5 meter. Dan ini rencana trotoar sepanjang 7 km setelah MRT selesai dari Monas menuju Bundaran Senayan. Kita bisa bayangkan Jakarta punya tempat pedestrian untuk berjalan begitu lebar. Semua gedung, nanti termasuk gedungnya Pak Po, WTC, bawahnya boleh buka untuk usaha. Kita harapkan pagarnya dibuka semua. Jadi kita bisa mempunyai seperti Orchard Road yang trotoar begitu lebar, ada teluk busnya, bentuk bus yang lantai bawah, yang ramah disabilitas, yang bisa miring busnya untuk menurunkan kursi roda. Kami telah memesan 250 bus Mercedes dan Scania untuk melayani secara gratis jalur-jalur seperti ini. Dan tentu saja dari sisi kesehatan, kami telah memutuskan rumah sakit umum kecamatan di setiap kecamatan supaya orang-orang yang sakit itu bisa diopname dengan biaya yang murah karena keluarganya tidak perlu menghabiskan banyak biaya. Saya kira beberapa hal itu yang telah kami lakukan. Tentu saja kami juga tidak lupa membangun banyak taman. Ada RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak. Jadi kalau orang mau hoki itu harus otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Otaknya penuh artinya belajar yang lama, sekolah yang lama, rohaninya baik, budayanya baik. Perutnya penuh artinya dia sehat, bisa makan banyak, umurnya panjang. Sekarang orang Jakarta rata-rata bisa mencapai 78 tahun hidupnya. Kami sedang berusaha bisa mencapai di atas 85 tahun. Lalu dompetnya penuh supaya bisa belanja di Jakarta Fair, kira-kira begitu. Nah, ini 3 penuh saja. Makanya kami juga telah selesai membuat desain rumah sakit kanker di tanah bekas rumah sakit Sumber Waras, 1000 ranjang untuk kanker, lalu 1026 ranjang untuk stroke dan otak. Jadi rumah sakit itu akan ada 2026 ranjang dengan 1 kamar kelas 3